Ya, duluan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum asuransi dan pengangkutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Nama saya Muhammad Zakian atau Gibran. Nama saya Dewa Gede Eka. Nama saya Demokrasi Udo Tamea. Nama saya Abdul Rohim. Jadi di sini kami akan menjawab dua soal. Soal yang pertama, Naik lagi, oke dah. Kasus yang pertama yaitu Lala adalah pemilik sebuah rumah yang terletak di Kapten Subli nomor 71 Bandar Lampung dengan taksiran harga rumah saat ini senilai 600 juta rupiah. Karena suatu kepentingan, rumah tersebut diagunkan pada Bank Abadi untuk pinjaman dana senilai 300 juta. Untuk Bank Abdi mengansuransikan kepada PT Ansuransi MJA dengan full insuransi dan Alris. Tetapi sebelumnya Lala telah mengansuransikan pula rumah tersebut senilai 500 juta rupiah dengan klausula yang sama. Pada tanggal 28 Februari 2025, Lala menjual rumah tersebut kepada Zaza dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris Farida dengan perjanjian segala hak dan kewajiban Lala berpindah kepada Zaza. Selanjutnya, pada musibah rumah yang dijual tersebut mengalami kebakaran dengan total kerugian 450 juta rupiah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi dan dalam kasus ini. Hubungan hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah yang pertama hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung, yang dimana Lala sebagai tertanggung pertama telah membuat perjanjian asuransi rumah dengan PT Asuransi dengan nilai 500 juta dan Bank Abadi sebagai kreditur juga membuat perjanjian asuransi dengan PT Asuransi SDA untuk mengamankan ampunan dengan nilai pertanggungan senilai 600 juta rupiah. Kemudian hubungan hukum yang kedua itu adalah hubungan hukum antara kreditur di mana itu bank dan kreditur yaitu Lala. Di mana Lala menjaminkan rumah sebagai ampunan pinjaman ke Bank Abadi, maka bank punya insurable interest sebagai pemilik rumah saat diasuransikan dan Lala bertanggung jawab atas ampunan itu sehingga bank sebagai pemegang hak tanggungan berhak mengasurasinya benda tersebut. Ya, nomor 2, soalnya apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas. Kita ketahui sendiri fakta bahwa benda yang jadi objek asuransi tersebut merupakan rumah ya yang terletak di Kapten Subli. nomor 71 Bandar Lampung. Dan kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas itu insurable interest yang terdiri dari Lala memiliki kepentingan sebagai pemilik rumah saat awal polis yang dia tanda tangan. Yang kedua, Bank Abadi memiliki kepentingan karena rumah digunakan sebagai jaminan kredit. Yang ketiga, setelah rumah dijual kepada Zaza dengan akta jual beli, maka hak dan kewajiban atas rumah sudah berpindah. Nomor 3, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas. Pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi itu Zaza, karena rumah sudah beralih ke pemerintah secara sah melalui akta jual beli. Semua hak dan kewajiban rumah termasuk asuransi itu akan dialihkan kepadanya. Hal ini berdasarkan prinsip insurable interest yang dimana Zaza sebagai pemilik yang sah atau yang memiliki kepentingan untuk mengasuransikan rumah tersebut dan menerima klaim bila terjadi kerugian atas rumah tersebut. Ayo, Nomor 4, Dew. Dew. Oh ya, lanjut lagi. Oke, nomor 4. Hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim
juta. Yang kedua adalah nilai pertanggungan polis aktif PT Asuransi MJA, yaitu sebesar 600 juta. Lalu karena nilai pertanggungan lebih besar dari kerugian dan tidak ada indikasi pelanggaran atau pengecualian dalam polis, maka Zaza berhak mendapatkan ganti rugi penuh sebesar 450 juta dari PT Asuransi MJA. Oke, kita berlanjut ke kasus yang kedua, yaitu Fernando adalah seorang kolektor mobil-mobil mewah. Salah satu koleksinya yang dibelinya ialah mobil Alfonso dengan harga 950 juta rupiah. Dalam proses pembelian mobilnya tersebut, Fernando meminta bantuan sahabatnya Dirga untuk mengangkut kendaraan tersebut dengan kapal ke Bandar Lampung. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan dalam perjalanan, maka Dirga mengansuransikan mobil kepada perusahaan asuransi AJB senilai 800 juta rupiah dengan klausula Alrix. Ayo, pertanyaannya. Oke, yang pertanyaan pertama ini, jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti rugi? Fernando atau Dirga? Lalu alasannya apa? Oke, kalau jawabannya adalah yang berhak mengklaim ganti kerugian adalah Fernando, karena dia adalah pemilik mobil dan memiliki insurable interest. Sedangkan Dirga hanya pihak yang membantu pengangkutan dan mencarikan asuransi, tapi bukan pemilik atau pemegang hak ekonomi atas mobil tersebut. Alasannya, polis asuransi dibuat oleh Dirga atas nama siapa? Jika atas nama Fernando, maka Fernando yang sah mengklaim. Jika atas nama Dirga, maka Dirga tidak punya insurable interest dan klaim bisa ditolak. Pertanyaan yang kedua, apakah penanggung dapat memenuhi klaim yang tertanggung sertai dengan alasannya? Jika polis terdaftar atas nama Fernando, karena dia punya kepentingan langsung atas objek, yaitu mobilnya yang diasuransikan. Jika atas nama Dirga, tidak bisa, karena Dirga tidak punya insurable interest, dan itu melanggar prinsip indemnity dalam asuransi. Yang ketiga, hitunglah premi restorno yang diterima tertanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Jawabannya, premi dibayar 2% dari nilai pertanggungan, yaitu sebesar 800 juta rupiah. Premi sama dengan 2% dikali 800 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Jika premi dikembalikan karena klaim tidak terjadi atau polis dibatalkan, restorno penuh sebesar 16 juta rupiah. Jika prorata misalnya hanya 50%, maka polis berjalan sebesar 8 juta rupiah. Jadi sekian dari presentasi kami atas jawaban dari pertanyaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.